kita lanjut saja ya. Kemarin sampai nomor ke 17. Ya. Sekarang nomor 18. Seorang perempuan umur 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke klinik ingin meneran. Hasil pemeriksaan tekan darah 120/80, tafsiran berat badan 3 kg, DJJ 120, pembukaan lengkap, bis 5 kali dalam 10 menit, durasi 30 detik. Presentasi bokong. Setelah bokong lahir sampai dada, bidan melahirkan bahu janin dengan cara melahirkan lengan belakang terlebih dahulu, disusul dengan lengan depan. Prasat apakah yang digunakan bidan untuk menangani kasus tersebut? Ya, silakan diisi di kolom chat ya. Silakan diisi jawabannya di kolom chat. Kata kuncinya ini apa dulu? Kata kuncinya? Lahirkan bahu belakang. Melahirkan bahu Belakang terlebih dahulu. belakang. Ya. Kalau melahirkan bahu itu ada dua ya, antara klasik sama Muller. Ya, kalau yang bahu belakang dulu itu yang mana, klasik atau Muller? Klasik, Bu. Iya, klasik ya. Kalau diputar 180 derajat, ya baru apa itu? Muller. Offset. Iya, offset ya. Kalau lahir bahu depan lebih dahulu itu Muller. ya Muller. Kalau melahirkan kepala, teknik Morisau. ya Morisau ya. Nah, kalau dia melahirkan bokong ya, baru melahirkan bokong itu teknik berah ya. Nah, kalau tapi ini soal mengatakan bahwa sudah lahir bokong ya sampai dada. Nah, duluan yang dilahirkan ada ke belakang yaitu teknik klasik ya. Boleh ya, ini sudah soal ketiga kayaknya di pertemuan ketiga tentang bokong. Nomor berikutnya, seorang perempuan umur 28 tahun, G4P3A0, datang ke PMB dengan keluhan perut mulai sejak 2 jam yang lalu, mengeluarkan lendir darah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 80, pernapasan 20, suhu 36,7. Kontraksi 3 kali dalam 10 menit, durasi 30 detik. DJJ 145 kali, hasil PD 4 cm, ketuban positif, HOT2, hasil observasi 4 jam kemudian, 3 kali dalam 10 menit, selama 30 detik, DJJ 140 kali per menit. PD pembukaan 4, ketuban positif, HOT2. Apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus di atas? Nah, ini kemarin kita sudah ini ya, jelaskan dan ada beberapa soal sebelumnya. Masih ingat ya? Silakan diisi kolom chat. Ya, silakan diisi kolom chatnya yang lain ya. Jadi ini kata kuncinya apa? Hisnya sama terus dalam 4 jam kemudian. Kontraksi yang tidak bagus. Ya. Apalagi? Hamil mulai sering hamil. Ya. G4 ya. P3A0. Nah, jadi betul sekali kemarin kita sudah bahas bahwasanya ini diagnosanya apa? Inersia uteri primer. Ya, inersia uteri primer. Karena dia ada apa membedakan inersia primer dan
Ini sekunder. Itu primer itu kayaknya memang dari awal. Kalau dia sekunder kan belakangan. Mercy ada, Pak His pernah ada, terus menghilang. Jadi itu ya, kita sudah belajar sebelum-sebelumnya bahwasanya perbedaan inersi UT primer itu dari awal bahwa kontraksinya tidak bagus, kalau yang sekunder pertamanya bagus, kemudian dia tidak bagus. Kalau atonia uteri itu apa? Atonia uteri. Apa pengertiannya? Nggak ada kontraksi terus kalau atonia uteri. Biasanya dia setelah persalinan. Ya, dia perbedaannya kalau inersia uteri itu dia pada KL 1, kalau uteri itu ya setelah lahirnya plasenta ya. Nah, kalau tetania uteri dia kemarin kita sempat bahas juga apa tetania uteri. Setelah kemarin kita sudah pernah bahas bahwasanya kelainan His itu ada kelainan His hipotonik, ada kelainan His hipertonik ya. Kelainan His hipertonik itu yang terus-menerus ya, yang terus-menerus ini bisa menyebabkan uteri action juga itu termasuk dengan apa namanya inersia uteri hipertonik ya. Jadi kalau hipotonik itu inersia uteri primer dan sekunder, kalau hipertonik yaitu koordinat uteri action yang bisa menyebabkan tetania uteri ya. Nah, seorang perempuan melahirkan P3A0 2 jam yang lalu, mengalami perdarahan, hasil pemeriksaan nadi 100 kali per menit, Untuk hipopolemik. 50, pernapasan 32, pucat. Hal yang mungkin terjadi pada pasien tersebut adalah ya bisa diisi ini kolom chatnya supaya ditahu ini mengikuti soalnya berapa. Otot kita kalau mau bertahan kan. Hipovolemik. Ya. Jadi kebanyakan ini sudah betul ya, kebanyakan adalah hipovolemik. Ya, kalau ini shock anafilaktik itu shock seperti apa? Keracunan. Kalau septik, infeksi. Teori geni nyeri hebat. Ya, karena nyeri hebat Syaraf. saraf ya, neurosyaraf. Oke, soal berikutnya. Seorang bayi perempuan baru saja lahir di PMB, persalinan spontan, bayi tidak segera menangis, kulit pucat dan tonus otot lemah. Tadi pusat sudah dipotong, seorang bayi perempuan. Tindakan segera apa yang harus dilakukan? Ini sudah ini ya kemarin ya? Ya belum ya? Ada soal mirip. Segera resusitasi. Nah, Tapi sebelum diresusitasi dikeringkan dulu bayinya. Isap lendir baru keringkan. Ya, silahkan diisi ini ya, isi apa namanya? Konsepnya. Segera resusitasi. Resusitasi, Bu. Resusitasi awal. Ini kita harus perhatikan dia punya langkah ya. Langkah terakhirnya ini dia di mana. Tali pusat sudah dipotong. Nah, tindakan segera apa yang harus dilakukan? Nah, tali kemarin kita sudah bahas tahap-tahapnya ya. Kalau setelah tali pusat dipotong itu diapakan?
Kalau tali pusat sudah dipoto, artinya dia sudah dibersihkan Ibu tadinya. Jadi sudah diisap lendirnya. Bisa diresusitasi ini Bu. Nah, silakan dijawab di kolom chat. Nah, kata kuncinya yaitu tonus lemah. nah, jadi ini diagnosanya adalah Asfiksia. ya asfiksia. Jadi kalau asfiksia harus kita lakukan Resusitasi. ya, semuanya sudah jawab yang sama ya. Segera. Kemudian nomor berikutnya, seorang umur 40 P5 kenapa salah lagi? P5 Ano melahirkan 2 jam yang lalu di puskesmas dengan keluhan nyeri pada jalan lahir, pandangan kabur ya, lemah, hasil pemeriksaan fisik keadaan umum lemah, tampak anemis, tekanan darah 100/70 mm Hg, suhu 36 derajat Celcius, nadi 92 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi lemah, ada luka pada derajat 3. Keluar darah dari jalan lahir sebanyak 450 cc. Asuhan apakah yang paling tepat pada pasca? Tindakan pada kasus di atas. Kata kuncinya apa? Banyak darah keluar. Keluar. Ya, kemarin kategori perdarahan. Iya, vital sign-nya jelek. Ya. Oh, lemah. Ya. Kemarin pendarahan berapa cc? 400. 400, kurang lebih 400. 450. Dikatakan perdarahan itu postpartum itu berapa? 250. Lebih dari. Di atas 250 cc itu di 500 ya, kemarin kita sudah bahas bahwasanya di atas 500 baru kategori perdarahan. ya, jadi ini hampir ya, menghampiri. Berarti Data pentingnya observasi perdarahan. ya, apalagi data pentingnya? Jadi ini kan sudah mau hampir ya 500 cc. Jadi harus kita lakukan yang penting yaitu observasi perdarahan. Yang kita jawab observasi. Ya, sekarang seorang perempuan umur 24 tahun, Lofted. Baru ini lofted. G2 Anol hamil 37 minggu datang ke rumah sakit atas rujukan bidan dengan presentasi bokong. Saat ini halus dari perut bagian bawah semakin teratur dan kuat. Riwayat anak pertama lahir spontan di kolong bidan. Berat badan 3.200, keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 80, suhu 36. Pernapas. TFU 30 cm, presentasi bokong sudah masuk panggul, DGJ 150, pembukaan lengkap ketuban negatif trabasakrum di HOTS 4. Bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menolong kelahiran bayi. Ketika terjadi distosia bahu, bidan melahirkan dengan memutar bahu 180 derajat. Ya, tadi kita sudah bahas ya bahwasanya kalau putar-putar itu 180 ya. Jadi sudah di kepala, jadi kalau ada persalinan bokong sudah bagus ya. Next, seorang perempuan umur 29 tahun melahirkan anak kedua di puskesmas yang lahir lengkap dan terjadi pemeriksaan banyak dari vagina. Hasil pemeriksaan pendarahan lebih dari 500 cc, konsistensi ultrasona,
TFU 3 jari di bawah pusat, ibu tampak lemas, tekanan darah 90/60, nadi 92. Apakah tindakan awal yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Silakan Is. Massase terus. Massase. Bisa semua ini, Bu. Iya, karena sudah pertemuan. Massase terus dulu, baru injeksi metergin, baru kompresi bimanual interna. Ya, yang lain silahkan di ini di apa namanya? Di kolom chat. Sebelum dilakukan tindakan medikamen. Ya, kata kuncinya dulu yang mana? Ya, massase terus dulu. Lunak perdarahan lebih dari 500 cc. Sudah Kalau PPP. Konsistensi uterus lunak. Kontraksi uterus lunak. ya, Kontraksi kalau uterus lebih lunak dari ini kata 500 kuncinya. cc ya, kata kuncinya perdarahan Perdarahan lebih dari 500 cc. Jadi sudah perdarahan ya. Iya. Sebentar kan lagi bimbel. Kamu udah 500 cc Tandanya ada sudah impus perdarahan dulu, ya. tapi tidak ada impusnya di sini. Tindakan. Kan? Kalau penanganan perdarahan ini diagnosanya apa? Kalau saya toniuter ini perdarahan postpartum. Tonia uterina karena dia sudah Atau kompresi bimanual interna. ya jadi kompresi bimanual interna. Jadi tolong diperhatikan ya kalau dia sudah kata kuncinya, makanya saya bilang kata kuncinya. Dilihat kata kuncinya yang mana, kemudian ditentukan diagnosanya, kemudian baru tindakannya ya. Jadi kompresi bimanual internal. Boleh ya? Selanjutnya, orang perempuan 25 tahun ya 1 penol anol datang ke puskesmas dengan keluhan perut mulas sejak 3 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan tekan darah 110/70, nadi 80, pernapasan 20, suhu 36,5. Presentasi muka. 4 cm muka terdapat cekungan antara kepala dan punggung. Bagian terbawah kepala. Teraba 4/5 cm, beban positif pada dagu dan mulut bayi. Apakah diagnosa yang paling mungkin pada kasus tersebut? Teraba muka dan Mbak. Ya, silahkan diisi ya. Presentasi muka. Presentasi muka. Ya, silahkan diisi kolom chatnya supaya ditahu berapa persen. Sudah. Ya. Oke. Semuanya sudah pilih ini ya, sudah betul pilihnya presentasi muka, Pak. Kata kuncinya apa ini? Teraba dagu. Ya, dagu, mulut ya. Mulut bayi. Dan mulut bayi. Presentasi muka. Kalau presentasi puncak kepala apa yang terabang? Ubun-ubun besar. Ya. Kalau presentasi dahi apa terabang? Sutura frontalis. Atau sutura frontalis. Kalau presentasi belakang kepala ya apa? Siput. Seperti biasa, siput ya. Nah, kalau presentasi dagu, dagunya aja ya. Yang teraba. Next. Seorang perempuan umur 32 tahun baru saja melahirkan anak kedua di PMB. Plasenta lahir lengkap 5 menit setelah bayi lahir. Hasil anamnesis mengalami lemah dan pandangan berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan tekan darah 90/60, nadi 100, pernapasan 20, suhu 36,5. Kontraksi terus pendek keluar dari jalan lahir lebih dari 500, tidak ada robekan pada jalan lahir. Apakah penyebab yang paling mungkin? Atonia utri. Silahkan di kolom chatnya ya supaya ditahu teman-temannya berapa persen. Ya, kebanyakan ini pilih Ada pilihan yang lain ya. Ada pilihan lain, temannya yang lain.
Kalau robekan tidak mungkin karena di sini tertulis tidak ada robekan pada jalan lahir. Inersia uteri itu terjadi juga bukan pada saat postpartum, tapi sebelum. Nomor berapa tadi? 26. 26. Kenapa ada anu punya kereta? Mataku mereka mau pertama. Kemudian ada Berapa tadi? 26 ya? 26, Bu, 26. Tadi 26, Bu. Ya, kata kuncinya tadi ini apa? Lebih dari 500 terus teraba lunak. Lembek. Nah, apa namanya? Tidak ada kontraksinya. Nomor 27. 27 atau 28? 27, Bu. 27. Oh, ya. Seorang bayi perempuan baru saja lahir spontan. Bayi tidak langsung menangis setelah dikeringkan dan dilakukan pembebasan jalan nafas. Kulit bayi masih pucat, kebiruan, sulit bernapas. Langkah selanjutnya apakah yang dilakukan bidan pada kasus ini? Resusitasi. Silahkan Resusitasi. kolom chatnya. Semuanya sudah semua karena sudah pertemuan ketiga. Insya Allah pertemuan keempat kita sudah bahas tentang bayi ya, karena saya ini diberikan pegawai perawatan sama bayi. Perawatan 3 pertemuan, bayi 3 pertemuan. Resusitasi, Bu. Ya, dengan jelek ya. Jadi semuanya tulis resusitasi ya, sudah betul ya. Berikutnya, seorang perempuan umur 40 tahun, P5A0, melahirkan 2 jam yang lalu di puskesmas dengan keluhan nyeri pada jalan lahir, pandangan kabur, hasil pemeriksaan fisik, kadang lemah, tampak anemis. Tekanan darah 100/70, suhu 36, nadi 92, pernapasan 24 kali per menit, pusat, kontraksi pada perineum derajat. Keluar darah dari jalan lahir sebanyak 450 cc. Komplikasi apakah yang paling mungkin pada kasus di atas? Shock hipovolemik, Bu. Shock. Ya, kirim ya di kolom chat. Di kolom chat kita berikan ya semuanya ya. Jadi sudah berketahui bahwasanya ini adalah kata kuncinya keluar darah ya, keluar darah, pendarahan ya. Jadi kalau ini dicurigai akan terjadi komplikasi shock hipovolemik. Ya, nomor 30, seorang perempuan melahirkan P3A0 2 jam lalu mengalami perdarahan, kontraksi hasil pemeriksaan nadi 100 kali per menit, tekanan darah 100/50, napasan 32, pucat. Tindakan apakah yang pertama kali pada pasien tersebut? Nah, silakan diisi kolom. Pemberian RL 1 liter habis. Nah, silakan diisi kolom. Semuanya sudah betul ya, nggak pilih. Makin bagus semua jawabannya. Next, nomor 31. Seorang perempuan umur 32 tahun baru saja melahirkan anak ketiga di PMB. Hasil pemeriksaan keadaan lemas, kesadaran kompos mentis, terlihat tali pusat di depan vulva,
plasenta belum lahir, keluar darah dari jalan lahir, bidan sudah menyuntikkan oksitosin 1 ampul. Yang kedua, 15 menit setelah bayi lahir. 15 menit kemudian plasenta tetap belum lahir. Fungsi dilakukan pada kasus tersebut. Ya. Di antara B dengan D. Nah, silahkan diisi kolom chatnya. Karena kewenangan bidang itu di tingkat pertama tidak bisa melakukan manual plasenta, harus di rumah sakit rujukan. Nah, silahkan diisi di Rujukan dengan segera. Berapa orang ini yang sudah jawab? Lakukan rujukan. Nah, jadi harus Rujukan dengan segera, tapi itu hari jawaban yang benar manual plasenta. Manual, Bu. Harinya nih. Karena di PMB. kita itu bidan sekarang kompetensinya lebih besar. Jadi PMB itu berarti kita harus rujuk ya. Rujukan karena tidak bisa dilakukan di Begini pilihan. Kalau dilihat dari kasusnya, keluar darah dari jalan lahir berarti sudah ada pelepasan di plasenta. Kalau mau harusnya manual plasenta, tapi kalau dilihat dari di PMB, apakah boleh melakukan manual plasenta di PMB? Teman-teman yang lain tulisan. Ya. Kalau tidak salah boleh, PMB kan ada dukungan dari dokter, penanggung jawab dokter. Terus kita kalau bikin PMB ada sertifikat semacam PONET, kan nggak boleh sendirian. Kayaknya manual karena sudah ada plasenta sebagian terlepas karena ada pendarahan keluar darah dari jalan lahir. Ya, jadi aturan terbaru sekarang PMB bisa ya? Kalau aturan terbaru PMB bisa, berarti kan ini 30 menit ya, 30 menit plasenta belum lahir. Nah, jadi jawabannya manual plasenta. Aturan terbaru. Tadi temannya bilang aturan terbaru sudah bisa. Karena aturan kewenangan bidan. Dilihat lagi ya, karena kalau Di kewenangan bidan. di ini PMB tidak bisa manual plasenta. Iya. kita harus melihat ini tempatnya ya, tempatnya Ada dan di Undang-Undang Kebidanan. Undang-Undang Kebidanan. kan itu undang-undang itu diperbaharui tiap tahun ya, makanya kenapa ilmu itu selalu update, mendua-dua update supaya seperti ini. Nah, undang-undang yang terbaru di PMB itu seperti apa? Ya, tidak berarti di sini kan karena kejadiannya di PMB berarti rujukan. Rujuk. Tapi kalau di rumah sakit sudah jelas ya, sudah jelas jawabannya adalah manual plasenta. Boleh begitu ya? B. Ya, lakukan rujukan ya. Seorang bayi laki-laki baru saja lahir spontan PMB, bayi tidak menangis, warna kulit pucat, gerakan lemah. Tindakan segera apa yang dilakukan sesuai kasus tersebut? Ini kayaknya kemana sudah juga ya? Sudah. Aduh, hapus ini belum kehapus. Kepala ekstensi. Orang bayi perempuan baru lahir dan mandiri, akhiran anak pertama, usia gestasi 30 minggu, kala 2 lama. Hasil pemeriksaan bayi lahir tidak segera menangis, kulit jari-jari ekstremitas kebiruan, tanda otot lemas. Aspiksia. Diagnosa apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Ya, silakan diisi. Aspiksia. Salam. Zoom nggak dulu tadi. Lagi Zoom. Nah, semuanya pilih asfiksia.
Iya, kata kuncinya Tidak segera menangis. Nah, Kulit jari ekstremitas kebiruan tonic otot lemah. Lemas. oke ya. Ini sudah bagus-bagus semua ini jawabannya. Sudah benar-benar. Ya. Habis ya, sisa 15 menit.